Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah pemirsa, ada banyak jenis hobi yang diminati oleh orang banyak nih. Namun ada pula beberapa jenis hobi yang diminati oleh orang-orang tertentu saja. Salah satunya adalah hobi menulis. Nah, hobi menulis ini banyak nih pemirsa, mulai dari kegiatan sehari-hari, karya sastra ataupun karya ilmiah. Opini kali ini akan membahas tentang hal tersebut, dan tema kita pada hari ini adalah penulis muda kreatif. Bersama dengan salah seorang penulis muda asal dari Bengkulu nih, yaitu Cynthia Anugrah Ananda. Halo Cynthia. Halo Mbak. Bagaimana nih kabar kamu? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Mbak Tari? Alhamdulillah baik juga aku. Semangat ya pagi ini? Tentu saja dong Mbak. Walaupun kita sedang sejuk-sejuk manja ya hari ini. Cynthia, ini asalnya dari mana sih? Emang asli orang Bengkulu kah? Jadi Cynthia dari Kabupaten Seluma Mbak, khususnya tepatnya itu di Tais. Ya asli Bengkulu, Provinsi Bengkulu, seperti itu. Oke, aslinya dari Provinsi Bengkulu. Betul. Kan dari sekian banyak hobi nih yang menarik gitu, kenapa Cynthia memilih hobi menulis? Karena kan jarang gak sih orang yang hobi menulis itu? Betul. Jadi kalau di latar belakangnya hobi ya Mbak, kenapa suka menulis itu dari awal sejak SMP Mbak. Jadi sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama, tepatnya itu kelas 2 SMP kelas 8. Saat itu Cynthia hobinya lagi nulis puisi, karena memang saat itu banyak sekali pemikiran-pemikiran yang rasanya sayang kalau tidak dikeluarkan. Nah, kemudian tulisan-tulisan itu semakin panjang, Mbak. Cynthia bingung bagaimana cara mengungkapkannya, menyampaikannya, sehingga Cynthia memutuskan untuk membuat blog. Sampai di sana, di blog sana semakin panjang, ternyata teman-teman juga sangat tertarik. Di situ Cynthia mencoba untuk menulis di kertas lebih panjang. Sebenarnya alasan mengapa suka menulis, Mbak, itu sama saja dengan pertanyaan mengapa kita suka memotret, mengapa kita suka mengambil video. Alasannya itu ingin mengabadikan, Mbak. Jadi Cynthia ingin mengabadikan setiap proses yang ada di hidup Cynthia, bagaimana lewat tulisan ya? Betul, lewat tulisan itu, sehingga Cynthia bisa menyampaikan kepada pembaca selanjutnya untuk di sini loh saya mempunyai proses di sini, dan mungkin teman-teman bisa berhati-hati ketika melewati proses ini, seperti itu. Oke. Nah, itu Cynthia berarti mulai menulis sejak SMP ya? Betul sekali. Itu tulisan pertama langsung bentuk cerpen kah? Langsung jadi blog kah? Atau gimana sih Cynthia? Itu tadi Mbak, tulisan pertamanya puisi dulu. Jadi dalam bentuk puisi, kan puisi kan singkat kan Mbak, lebih singkat daripada cerpen, cerita pendek. Jadi di puisi itu Cynthia mencoba mengungkapkan perasaan. Apa yang Cynthia lihat, Cynthia coba tuliskan lewat puisi-puisi, lewat kata-kata indah ya, yang dirangkai seperti itu. Di SMP dulu Cynthia juga sering lomba baca puisi ya dari SD. Berarti ikut selain menulis baca juga. Jadi keren seperti banget. itu. Dari SD itu membaca. Kenapa SMP gak coba dituliskan? Sebenarnya itu awal mulanya. Oke. Ya, seperti itu. Itu ada yang membangkitkan semangat Cynthia untuk menulis kah, atau memang dari diri Cynthia sendiri? Oke, kalau untuk yang menyemangati pastinya dari support system keluarga ya Mbak. Keluarga Cynthia sangat mendukung ketika ada karya-karya seperti ini. Cynthia mencoba meyakinkan orang tua bahwa ini adalah sebuah karya, dan mereka sangat menghargai itu. Sangat seperti itu sih Mbak. Dari keluarga sangat mendukung, dari lingkungan pun teman-teman ternyata sebenarnya anak-anak di Kabupaten Seluma itu suka membaca Mbak. Namun kita kekurangan aspek untuk membaca tersebut, tempat untuk membaca tersebut. Dengan hadirnya media sosial, laman-laman online, dulu Cynthia berpikirnya kan dulu ngetrennya itu Instagram, sampai sekarang sih benar. Twitter gitu kan, masih anak SMP Cynthia dulu. Jadi Cynthia mengapa tidak, kalau kita menulis di sini siapa tahu ada yang membaca. Seperti itu sih motivasinya dulu. Itu bisa tahu anak-anak Seluma banyak yang hobi membaca. Apakah ada semacam organisasi perkumpulan gitu atau gimana sih Cynthia? Iya, jadi Cynthia tergabung dalam komunitas namanya itu Seluma Literasi. Jadi di sana ya sebagai penggerak literasi, sebagai volunteer di sana. Jadi kami melapak buku itu baca gratis. Jadi kami lapakkan di sana tuh sebenarnya banyak anak-anak yang datang, Mbak. Jadi anak-anak yang nongkrong sebenarnya itu hobi juga membaca. Namun itu tadi mereka
bukan kehabisan, sepertinya lebih tepatnya itu kekurangan tempat untuk membaca. Kalau kita berbicara soal tempat membaca itu mungkin perpustakaan kan Mbak, yang sifatnya itu tidak bisa fleksibel. Ada jam-jam operasional tertentu, betul nggak Mbak? Iya benar sih. Iya, ada jam 8 sampai jam Iya. 5. Dengan hadirnya komunitas ini kami ingin lebih membaca itu lebih menyenangkan. Jadi ketika kami ngumpul itu nggak cuma ngerumpi, itu nggak cuma hura-hura saja, ada Iya. poin-poin yang bisa Ada didapatkan. kegiatan positif yang dilakukan Betul. di dalamnya ya. Betul. Gitu. Itu yang tergabung di komunitas literasi Seluma. Ya? Seluma literasi. Seluma literasi itu ada jenjang usianya nggak, apa anak-anak SMP boleh gabung atau semuanya? Yang penting masyarakat Seluma itu gimana? Itu masyarakat umum, terbuka untuk umum Mbak, tapi lebih didominani oleh remaja-remaja. Jadi generasi Z semua isinya, dari mulai anak SMP sampai ada juga yang senior-senior itu udah kuliah, bahkan udah tamat itu udah ada. Tapi yang banyak itu anak SMA, sepantaran sama Cynthia. Jadi Cynthia ajak, ayo daripada kita gabut aja kan, daripada kita hura-hura kesana kesini, Benar. kita lebih baik nongkrong baca buku, seperti itu sih. Oh gitu. Itu kegiatannya dilakukan setiap minggu kah atau ada agenda-agenda tertentu sih Cynthia? Itu di setiap weekend Mbak, jadi setiap Sabtu sama Minggu, karena kami pelajar semua gitu Iya. kan, notabene pelajar, jadi kami memutuskan di hari Sabtu sama Minggu, hari-harinya anak-anak main lah intinya, jadi kami untuk membaca gitu. Oh berkumpulnya Berkumpul, membaca gitu ya. menulis, diskusi juga Oh sering. menulis juga ada? Menulis apa tuh? Menulis, jadi yang teman-teman yang punya hobi nulis puisi, Iya. kami buatkan, jadi ayo kita kumpulkan tulisan seperti itu. Rencananya kedepannya mau dibuatkan buku juga Mbak, Oh kedepannya. dari hasil perkumpulan ini Betul, ya berarti. Oh betul. keren banget. Itu yang mulai menulis dari kelas berapa aja sih? Atau Dari dari SMA? Dari SMP ada Mbak, dari Oh, SMP, SMA juga ada, teman-teman Cynthia juga ada ternyata yang berminat. Oke, itu paling kecil yang bergabung usia berapa sih? Usia sekitar 14 tahun. 14 tahun udah SMP ya? Udah berarti SMP, ya? udah SMP. Ya. Oh gitu. Nah ini Cynthia menjadi seorang penulis, apakah udah menjadi cita-cita atau target, memang udah target tahunan, atau itu terjadi secara spontan aja seperti itu? Awalnya tadi terjadi secara spontan kan Mbak, menyalurkan hobi, tulisan yang semakin panjang akhirnya Cynthia tuliskan dalam bentuk buku. Nah tapi sekarang itu sudah berubah menjadi sebuah kebutuhan Mbak. Saat Gimana tidak tuh maksudnya sebuah kebutuhan? Jadi ketika Cynthia tidak menulis, ada rasa sesuatu yang tertinggal. Jadi kayak Oh sampai ada rasa kayak gitu betul, ya? misalnya 1 minggu itu udah nggak nulis tuh, kayak ada rasa yang apa ya yang lupa, ternyata aku belum nulis, ternyata aku belum menyampaikan, pantas di kepala itu bergumang banyak pemikiran, ternyata belum dituliskan. Jadi menulis itu Mbak bisa melepaskan stres. Itu salah satu terapi berarti. Betul, salah satu terapi itu dengan menulis. Jadi di penulis, jadi saat kita menulis kita bisa menjadi pahlawan, kita bisa menjadi tokoh utama, kita menjadi apapun, jadi bebas. Itu tempat healing gitu. Jadi sekarang itu Cynthia menjadikan sekaligus hobi, tempat healing, juga menggali potensi diri di menulis ini. Oke, berarti setiap hari Cynthia ini menulis. Setiap hari itu Cynthia usahakan ada tulisan yang Cynthia tulis, seperti itu Mbak. Tulis seperti apa tuh? Kayak dear diary gitu, atau maksudku kayak dijadikan dalam bentuk puisi biar nggak banyak orang tahu maknanya apa gitu-gitu. Oke, jadi dibuatkan poin per poinnya Mbak. Jadi misalnya Cynthia hari ini ke pantai, jadi Cynthia bawa buku notes gitu kan. Oh jadi kemana-mana selalu bawa buku? Iya, jadi Cynthia tuliskan misalnya suasananya, lebih menggambarkan suasana. Jadi kan yang paling susah itu ketika menulis itu menggambarkan suasana seperti nyata kan Mbak. Iya. Jadi Cynthia gambarkan ternyata pantai sepi, ternyata pantai sunyi. Misalnya ada 2 orang yang sedang lewat tuh. Oh ada orang yang sedang jatuh cinta, kemudian ada gitu. orang yang patah hati di pojok lain gitu. Iya, Seperti iya. itu. Cynthia jadi mencoba menuliskan suasana, karena yang paling sering salah itu adalah ketika kita mampu mengingat semuanya, padahal itu tidak. Makanya Cynthia menulis itu tadi, mencoba menulis per poin-poinnya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu apa, kamu tinggal buka Betul, lagi. tinggal gitu buka, ya? tinggal dikembangkan imajinasi, seperti itu, berimajinasi. Apakah itu tuh bisa dijadikan bahan untuk menulis buku nggak sih? Maksudku yang kayak kamu cetak sekarang Betul, itu kan? betul Mbak. Jadi Cynthia misalnya mendengarkan cerita teman, jadi Cynthia tulis per poinnya, sehingga pas Cynthia mau nulis buku, misalnya sudah ada moodnya untuk menulis, Cynthia buka lagi, oh ternyata seperti ini. Jadi Cynthia sudah punya dasar untuk membuat ceritanya, seperti itu. Udah punya alur untuk membuat ceritanya, seperti itu Mbak. Mengasyikan sekali kamu ya.
Ini sama kayak kata orang nih, kalau jangan macam-macam sama sastrawan, karena ceritamu akan abadi dalam tulisan gitu ya. Jangan, sepakat nggak kamu? Sepakat Mbak, jangan cintai seorang penulis, jangan sakiti hati seorang penulis karena kamu akan abadi dalam ceritanya. Denger juga berarti kan? Betul. Itu udah banyak nggak tuh yang ditulis tuh? Kalau itu relate sebenarnya sih Mbak, karena guru Cynthia pernah bilang kalau mau menulis itu syaratnya cuma satu, kalau nggak jatuh cinta ya patah hati. Jadi patah hati itu bukan tentang cuma soal cinta Mbak, bukan tentang soal cowok. Jadi bisa jadi ketika kita ada target dan kita belum bisa mencapai target itu juga bisa patah hati terdalam loh Mbak. Jadi itu bisa menjadi alasan untuk kita menulis. Oh gitu. Seperti itu. Jadi sebenarnya kamu waktu menulis kemarin patah hati juga kan atau enggak? Atau lagi jatuh cinta? Ada patah hati sebenarnya Mbak. Patah hati. Jadi waktu itu kalau boleh cerita ya Mbak, di SMP saat Cynthia udah mau masuk SMP kan Cynthia menulis ini di kelas 10 ya Mbak. Nah di kelas 10 ini Cynthia mencoba untuk dari awal kelas dari SMP tadi tuh Cynthia ketika itu mau masuk satu SMA di Kota Bengkulu. Jadi baik. Kita tahan dulu ceritanya. Siap. Kita jeda sebentar ya. Baik. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.